Salam. Selamat pagi, silakan duduk. Berapa yang masuk dan berapa yang tidak masuk, Nak? Mana ketua kelasnya? Ya. Jumlah 34, hadir 34. Berarti hadir semua ya, Nak ya? Ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi dengan keadaan yang baik, insya Allah nanti pembelajaran kita pun bisa berjalan dengan baik. Oke. Sebelum masuk dalam pembelajaran, di sini Ibu mau memaparkan dulu apa IPK yang akan kita capai pada pertemuan saat ini. Nah, kalau KD-nya masih dengan KD yang sama, yaitu KD 3.2 mengenai globalisasi. Nah, di sini ada KD 3.2 dan juga KD 4.2. Nah, IPK yang akan kita capai adalah di sini, yaitu kalau pada KD 3.2 ada 2 IPK. Demikian pun dengan KD 4.2 yaitu KD keterampilan ada 2 IPK juga, yaitu yang pertama adalah menjelaskan dampak dari globalisasi yang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah menganalisis dampak globalisasi pada komunitas lokal. Itu IPK pada aspek pengetahuan. Kemudian pada aspek keterampilannya yaitu ada melakukan pengamatan tentang globalisasi yang terjadi di masyarakat, kemudian mempresentasikan hasil diskusi tentang dampak globalisasi pada komunitas lokal. Nah, dari IPK ini, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah ini, yaitu dampak globalisasi yang ada di dalam masyarakat, demikian juga menganalisis dampak globalisasi pada komunitas lokal. Jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa tujuannya? Kalian memahami mengenai dampak dari globalisasi yang ada pada komunitas lokal. Nah, sebelum itu, materi kita sebelumnya mengenai apa? Materi kita sebelumnya mengenai definisi globalisasi dan juga apa? Faktor yang mendorong sampai terjadi globalisasi. Salah satunya apa? Perkembangan teknologi dan informasi. Itu salah satu faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Oke. Nah, dampak globalisasi inilah yang akan kita bahas saat ini. Ya, masuk. Jadi dampak globalisasi di sini bisa kita lihat ada di sini dampak globalisasi dari beberapa aspek, yaitu yang pertama dari aspek budaya, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek politik dan juga aspek sosial. Kemudian ada juga contoh dampak globalisasi pada komunitas lokal, yaitu bisa kita lihat dari komunikasinya, transportasinya, gaya hidupnya, kemudian dari tradisinya. Ada apa ya? Ini ada gambar diagram bagaimana penggunaan smartphone di Indonesia. Ini diperkirakan sampai kepada tahun 2025. Sampai pada tahun 2025, penggunaan smartphone itu bisa mencapai 89% dari jumlah populasi Indonesia. Iya, 85% loh. Tinggal 11% lagi jadi 100%. Berarti yang nggak menggunakan tinggal opung-opung aja ya? Iya ya, kalau anak muda nggak ya? Udah pakai semua. Nah, itu yang sampai 2025. Kalau kita sekarang baru di 2022. Berarti udah sampai mencapai berapa persen? Berapa? 22 loh. 22 70 sampai di antara 70 sampai 80% ya. Ya. Berarti tinggal sedikit lagi mencapai 100%. Makanya gue bilang berarti yang nggak bisa menggunakan smartphone ini hanya anak yang baru lahir sama opung-opung yang nggak bisa lihat lagi mungkin ya. Karena itu presentasinya besar sekali kayak ini kan. Jumlah populasi Indonesia sampai dengan bulan apa ya kemarin? Bulan Mei itu 273.879.750 jiwa. Itu jumlah populasinya. Kalau misalnya dari anggaplah 80%. Dari 80% berarti berapa? 280
18 juta. Iya, kan makanya aku bilang yang sisanya itu enggak, mungkin anak yang baru brojol gitu, yang nggak bisa pegang HP. Jadi di sini ada suatu video yang bisa kalian tonton. Thank you for staying with us on Entertainment News. Gaya hidup setiap orang ini kan beda-beda ya, dan hal ini dipengaruhi oleh latar belakang hingga tingkat ekonomi seseorang. Nah, Indonesia sendiri rupanya memiliki sejumlah masyarakat yang hidup dengan gaya yang cukup konsumtif. Indonesia, meskipun masih berada dalam kategori negara berkembang, tapi menjadi salah satu target utama para pemasar berbagai produk internasional. Mulai dari gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren terbaru dengan cara membeli jenis barang terbaru tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Indonesia tercatat sebagai negara paling konsumtif dalam hal pembelian gadget. Perilaku konsumtif pun terjadi dalam hal fashion. Hal ini terlihat dari kalangan remaja serta kalangan wanita yang bahkan mendapatkan kesempatan berfoto langsung bersama dengan Victoria yang bahkan fotonya tersebut di-upload di akun Instagram ekonomi bagi dirinya serta keluarganya. Well, bagaimana menurut Anda good people? Apakah Anda juga merupakan seseorang yang bergaya hidup konsumtif? Video itu mengenai apa tadi videonya? Mengenai gaya hidup konsumtif. Yang seperti apa itu? Tadi yang digambarkan di videonya apa? Yang digambarkan di video banyak apa? Tadi juga ada bagaimana peningkatan pembelian gadget, ya kan? Kemudian dari segi pakaian juga. Kemudian tadi dari segi apa tadi? Dari tasnya. Nah, itu saat tadi juga contoh dari dampak ekonominya kan? Investor dari luar bisa datang masuk ke dalam negeri. Kayak tadi bagaimana sih apa tadi? Victoria Beckham kan? Bahkan yang minat itu bukan hanya perempuan saja, ada laki-laki juga. Ya kan, yang minat dengan itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dampak ketika adanya globalisasi. Ya, untuk membahas video tadi udah ada LKPD yang sudah Ibu share di grup kalian. Nah, di LKPD itu nanti kalian membahas per kelompok isi dari LKPD tersebut. Ya, bentuknya seperti ini kan di grup kalian. Nanti kalian bahas per kelompok. Nah, ini kan sudah duduk per kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian bahas mengenai isi dari video tadi. Kalau misalnya tadi belum terlalu menyimak dengan baik isi dari videonya, di dalam LKPD itu ada link. Linknya itu link YouTube yang bisa kalian klik dan bisa kalian tonton kembali. Nah, bedanya adalah nanti itu di nomor 1 agak sedikit berbeda. Nanti kelompok satunya jadi nanti dalam diskusi kelompok satu dari video itu kalian diskusikan dengan mengaitkannya dengan komunikasi. Bagaimana dampak komunikasi yang tergambar dari video tersebut. Kemudian kelompok 2 dari segi transportasinya. Bagaimana dari segi transportasi yang digambarkan dari video yang tadi. Kemudian dari kelompok 3 mengenai gaya hidup. Bagaimana gaya hidup yang terpapar tadi dari video permasalahan tadi. Kemudian yang keempat adalah tradisi. Itu kelompok 4. Bisa paham kan? Jadi kelompok 1 dikaitkan dengan komunikasi, kelompok 2 dengan transportasi, kelompok 3 dengan gaya hidup, dan yang kelompok 4 adalah mengenai tradisi. Silahkan nanti kalian diskusikan. Di situ ada 3 nomor yang harus kalian kerjakan. Yang pertama tadi kalian menyimpulkan isi videonya dengan mengaitkan yang ada ini tadi dari masing-masing kelompoknya. Kemudian yang nomor 2 adalah dari globalisasi juga disebut sebagai proses yang menghasilkan dunia itu semakin menunggal, baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Nah, kalian deskripsikan dampak globalisasi itu dari 3 aspek ini, dari aspek ekonomi, politik maupun budaya. Kemudian yang ketiga adalah
Saat ini pengaruh globalisasi dapat dilihat di setiap segi kehidupan manusia. Jika pada suatu komunitas telah terpengaruh globalisasi, maka sudah dapat dipastikan terdapat perubahan di beberapa segi kehidupannya. Jadi analisislah dampak globalisasi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Mulai dari lingkungan sekolah dan juga lingkungan tempat tinggal. Ya, silakan diskusikan. Memperhatikan dan nanti memberi tanggapan atau masukan atau mau bertanya. Jadi persilakan nanti. Pokoknya di saat ada kelompok yang tampil, diusahakan kelompok yang lain yang belum tampil bisa memperhatikan. Oke, sekarang mulai. Selamat pagi semuanya. Saya Yosefin Sregar akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu kesimpulan yang kami dapat dari video yang telah kita simak tadi. Banyak orang Indonesia membeli barang karena tergiur akan penampilan visualnya, bukan malah memperhatikan manfaat dan biayanya. Perilaku inilah yang menyebabkan rakyat Indonesia cukup konsumtif dan boros. Fenomena perilaku konsumtif ada kaitannya dengan globalisasi. Globalisasi menjadikan adanya proses pertukaran produk antar negara, terlebihnya teknologi, termasuk gadget. Indonesia adalah salah satu negara yang cukup banyak membeli produk-produk gadget. Hal ini pula lah yang membuat akses untuk berbelanja lebih mudah dan perilaku konsumtif lebih berkembang. Kaitan konsumtif dengan sisi tradisi dan budaya yaitu konsumtif menyebabkan interaksi semakin banyak yang ada berarti baik, namun juga dapat menggeser nilai-nilai tradisi seperti hilangnya atau bergesernya tradisi asli daerah, erosi nilai-nilai budaya, juga semakin mengikuti budaya luar dan lebih tertarik akan produk luar bukan produk lokal. Demikian hasil dari diskusi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah tutur kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Bagaimana dari segi tradisi dampak globalisasi itu bisa terlihat. Nah, tadi dipaparkan oleh kelompok bagaimana contoh dampak globalisasi, misalnya kayak tadi mempermudah pekerjaan. Misalnya kalau dulu kayak tadi digambarkan oleh kelompok, dulu misalnya ngangkat air masih manual, limbah kan di sumur, sekarang udah ada mesinnya, gitu kan. Dan tadi juga menarik disampaikan oleh kelompok bahwa kebanggaan dalam menggunakan bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris yang memang wajib ya kan karena bahasa internasional. Hanya saja jangan sampai melupakan bahasa Indonesia. Kayak di materi kita di kelas 11 kan ada materi integrasi tuh, ya kan? Di semester kedua itu ada materi integrasi. Bahasa Indonesia itu kan merupakan wujud dari integrasi, yaitu wujud dalam mewujudkan suatu integrasi, yaitu persatuan dengan bahasa Indonesia. Karena kalau nggak ada bahasa Indonesia, misalnya kayak ibu lah, bawalah bahasa ibu dari Sulawesi menjelaskan, kalian pun pakai bahasa Batak, gimana kita nyambungnya? Gitu kan? Itu contoh ketika ada bahasa Indonesia. Nah, untuk evaluasinya, untuk evaluasi mandiri, coba kalian simak artikel berikut. Kalian simak artikel berikut ini mengenai tawuran kelompok remaja. Iya, coba kalian baca. Kalian dibaca. Nanti di bawah artikel ini ada soal yang menyangkut dengan globalisasi. Jadi ini ada pertanyaan yang menyangkut artikel yang di atas. Ini adalah evaluasi mandiri kalian. Silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya dikumpulkan oleh ketua kelas dan dibawa ke meja ibu di ruang guru. Ya, bisa kan? Sekarang ibu
kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, Ibu maunya ada gini. Kalau menyenangkan begini, kalau nggak menyenangkan begini. 1, 2, 3. Mana? Jempolnya menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya masih dengan KD yang sama juga. Jadi pertemuan kita selanjutnya masih dengan KD yang sama, yaitu mengenai globalisasi. Hanya saja di pertemuan selanjutnya adalah mengenai masalah sosial yang timbul akibat dari globalisasi. Jadi kalau tadi itu udah sedikit itu disinggung, ada westernisasi, ada konsumerisme, jadi udah sedikit kesinggung. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan buat project. Nah, produknya adalah video TikTok. Tapi video TikTok bukan kalian joget pargoy, bukan. Tetapi di video TikTok itu, Ibu tahu kalianlah yang paling pintar ngeditnya kan? Kalian paling pintar ngeditnya. Yang pasti isi dari video tersebut adalah mengenai masalah sosial yang timbul akibat dari globalisasi. Oke? Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Tetap semangat, ya, tetap semangat. Jadi kalau ada tuh kata-kata apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Atau ada yang bilang buanglah mantan pada tempatnya, gitu kan? Sekarang kita ganti dulu, buanglah rasa malas pada tempatnya. Semangat ya, tetap jaga kesehatan. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.